Abaikan kekhawatirannya dengan alasan kelelahan akibat seharian belajar, dan Fangi menerima alasan itu sambil mengatakan bahwa ia sudah bekerja keras dan sebaiknya beristirahat, bahkan menawarkan untuk memesan makanan untuk makan malam yang langsung ia setujui sebelum masuk ke kamarnya. Begitu berada di dalam, Yi menjatuhkan diri ke atas tempat tidur dalam kondisi benar-benar letih, menyadari bahwa terobosan tingkat sangat menguras mental dan menuntut konsentrasi tinggi, membuatnya lebih lelah dibandingkan begadang berhari-hari. Sambil berbaring dan menggulir layar ponselnya, rasa lega perlahan muncul karena kini ia bukan lagi orang biasa, dan beberapa malam tanpa tidur tidak akan menjatuhkannya. Ia menerima bahwa perjuangan yang terus berada di ambang bahaya adalah takdir seorang perintis di dunia yang mulai berubah, dan ketika memikirkan kehidupan sepupunya yang tampak normal dan damai, ia tahu bahwa jalan seperti itu tak lagi mungkin baginya. Keheningan pikirannya terputus oleh pesan baru di grup obrolan para perintis yang datang dari pengguna bernama Garan, anggota misterius yang sangat kuat dan jarang muncul, berisi permintaan singkat agar ia diberitahu jika ada jejak lain dari pria kuat tersebut. Untuk pertama kalinya Garan berbicara di grup, dan hal itu langsung menarik perhatian Yi, yang membalas setuju sebelum mengajukan pertanyaannya sendiri, menanyakan apakah mereka mengira sosok yang menyelamatkan mereka adalah orang yang sama dari insiden naga lava Sungai Gelap, dan jika benar, apa alasan dibalik bantuannya. Grup obrolan itu pun langsung ramai dengan sebuah kiriman tentang master atribut yang tingkat tinggi yang misterius, menggambarkan secara rinci tebasan pemecah matahari yang disaksikan, bagaimana seorang saksi terpaksa keluar dari gua akibat ledakan cahaya putih membara, dan penulis kiriman tersebut dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa tidak ada perintis lain di negeri laut yang mampu menandingi kekuatannya, serta memperingatkan semua orang untuk menjauh jika suatu hari bertemu dengannya. Sementara itu, Fangi telah mengayuh sepedanya keluar untuk menjalani malamnya, merasa yakin bahwa setelah kejadian hari ini, sepupunya akan menurunkan kewaspadaannya terhadap dirinya, membiarkannya keluar masuk tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Dengan kebebasan barunya, sebuah misi baru pun terbentuk jelas di benak tokoh utama. Inilah saatnya mencari wadah yang cocok bagi atribut kehancuran sunyi yang baru ia peroleh. Sebuah kekuatan yang ia pahami paling selaras dengan tumbuhan. Ia pun mengayuh sepedanya menembus malam, membiarkan angin dingin menemani pikirannya yang terus berpikir. Sepanjang perjalanan, Fangi merenungkan cara terbaik memanfaatkan atribut tersebut, menyadari bahwa meskipun sangat kuat, hakikatnya kekuatan itu lahir dari pelapukan dan perusakan, sesuatu yang berbahaya jika langsung disatukan dengan tubuhnya sendiri. Ia khawatir akan muncul reaksi yang tidak diinginkan, terlebih lagi sifat gelap dari atribut itu berpotensi berbenturan dengan kekuatan petirnya yang bersifat murni dan memurnikan. Karena itu, ia sampai pada satu kesimpulan matang bahwa solusi terbaik adalah mencari media penampung, sesuatu yang mirip dengan tanaman merambat aneh yang pernah ia temui. Ia menduga bahwa makhluk tanaman tersebut dulunya hanyalah tumbuhan biasa yang merasakan kembalinya energi spiritual melimpah, lalu memilih berevolusi dan melahirkan atribut kehancuran sunyi sebagai sarana mengumpulkan kekuatan lebih besar. Dari pemikiran itu, sebuah rencana mulai tersusun rapi. Dengan senyum yakin di wajahnya, ia tahu persis kemana harus pergi, mengikuti jalan bermandikan cahaya bulan, hingga sebuah papan penunjuk mengarahkannya ke taman hutan kota. Setibanya di sana, ia meninggalkan sepedanya dan melangkah masuk ke dalam rimbunnya pepohonan. Di bawah bulan purnama yang terang, ia berjalan melewati hamparan bunga bercahaya yang tampak hidup, sadar bahwa ia harus menemukan satu tanaman paling beruntung, tumbuhan yang mampu menjalin ikatan paling kuat dengan energi spiritualnya dan menunjukkan kedekatan alami dengannya. Ia menutup mata, memusatkan pikiran, lalu mengulurkan energi spiritualnya sendiri. Cahaya hijau berkilau mengalir dari tubuhnya, menyebar ke seluruh hutan dan menyelimuti tanaman-tanaman di sekitarnya. Ia merasakan balasan berupa gelombang energi spiritual dari pepohonan dan bunga, namun meskipun responsnya banyak, semuanya masih terasa belum cukup kuat untuk kebutuhannya. Saat Fangi terus memperbesar aliran energinya, tiba-tiba langkahnya terhenti. Perhatiannya tertarik pada satu titik tertentu di antara rerumputan tinggi. Di sana berdiri sebuah bunga putih tunggal dengan pusat bercahaya lembut, bergoyang pelan, seolah memanggilnya. Ia bertanya-tanya, apakah inilah yang selama ini ia cari? Dengan hati-hati, ia mendekat dan menyentuhnya dengan ujung jari. Dan seketika kelopak bunga itu menutup, menyerap energi spiritual yang ia pancarkan. Tak lama kemudian, bunga itu kembali mekar, tampak puas seakan baru saja mendapatkan asupan yang sangat dibutuhkan.
Fang Yi berlutut di sampingnya dengan senyum kecil, merasakan kuatnya spiritualitas tanaman itu. Meski hanyalah bunga liar, reaksinya begitu antusias, menyerap energinya dengan lahap, lalu seakan mendekat meminta lebih. Ia pun yakin telah menemukan wadah yang tepat karena di antara seluruh hutan, bunga kecil inilah yang menunjukkan resonansi terkuat dengan auranya. Tanpa menunda, ia memusatkan pusaran energi hijau ke arah bunga putih itu, dan sebuah jendela sistem muncul meminta konfirmasi penanaman paksa atribut kehancuran sunyi. Dengan mata memancarkan cahaya hijau terang, ia menyetujui proses tersebut. Dan ledakan cahaya menyilaukan pun muncul dari tangannya saat bunga itu mulai berubah. Kelopaknya membuka menjadi bentuk yang jauh lebih besar, rumit, dan berwibawa. Proses penanaman selesai dalam kilatan cahaya hijau, membuat Fang Yi terkejut oleh lonjakan kekuatan mendadak yang terpancar. Bunga kecil sederhana itu kini menjelma menyerupai teratai indah dengan daun tebal bercahaya, seluruh tubuhnya memancarkan aura hijau yang kuat. Tak menunggu lama, pengaruhnya langsung terlihat, gelombang energi kehancuran sunyi menyebar luas, akarnya menghunjam tanah dan menarik kekuatan besar. Dalam hitungan detik, hutan hijau di sekitarnya kehilangan vitalitas, pepohonan meranggas, dan tanah berubah menjadi debu kering. Fang Yi tertegun menyaksikan betapa mengerikannya kekuatan tersebut yang dalam waktu singkat telah melahap satu bagian hutan dan terus meluas. Saat cahaya bunga mulai meredup dan ukurannya mengecil, ia sadar harus segera pergi. Karena gangguan energi sebesar ini pasti akan menarik perhatian asosiasi pengawas energi spiritual. Ia mencabut bunga bercahaya itu beserta akarnya, menyadari bahwa taman kota ini terlalu berisiko untuk eksperimen semacam itu, apalagi lokasinya dekat pusat kota dan jelas berada di bawah pengawasan ketat. Ia teringat kamera keamanan yang terpasang di banyak sudut serta ketiadaan pengunjung lain sejak ia tiba. Sambil berjalan menjauh membawa hasil barunya, ia menyadari sesuatu yang menakjubkan. Bunga itu masih menyerap energi dari udara, bertahan dan bahkan berkembang meski terlepas dari tanah. Dengan senyum penuh takjub, ia menyimpulkan bahwa dengan menanamkan atribut kehancuran sunyi, ia telah membuka potensi evolusi tanaman tersebut, menempatkannya di jalur untuk menjadi entitas yang jauh lebih agung dari wujud asalnya. Namun tepat saat ia hendak meninggalkan taman, sirene keras menggema, cahaya merah berkedip di antara pepohonan disertai peringatan mekanis tentang nilai anomali yang melampaui batas, membuat Fang Yi segera menyadari bahwa sistem pemantauan taman telah terpicu. Tanpa membuang waktu, ia membawa bunga itu dan segera pergi. Sementara jauh di tempat lain, di sebuah ruang kendali berteknologi tinggi milik Departemen Penelitian Kebangkitan Energi Spiritual, alarm yang sama meraung, para teknisi berlarian panik saat nilai anomali melonjak liar, dan sebuah perintah darurat pun dikeluarkan. Seluruh staf segera diperintahkan mengenakan gelang pelindung, memasuki taman, lalu langsung menutup area tersebut sepenuhnya agar tidak ada siapapun yang bisa masuk maupun keluar. Sebuah tim dengan perlengkapan pelindung lengkap melangkah ke bagian hutan yang kini tampak sepenuhnya hampa. Salah satu anggota memeriksa angka pada perangkat di pergelangan tangannya dan mendapati nilainya mencapai 30. Angka itu membuatnya bergidik karena jauh melampaui batas normal. Insiden di Universitas Qingcheng saja hanya berada di kisaran 8 hingga 10. Bahkan makhluk kuat seperti naga lava sungai gelap pernah mencapai puncak 25, sementara tingkat energi spiritual alami taman ini sebelumnya tidak pernah menembus angka 10. Ketika seorang peneliti mengambil sampel tanah, peneliti lain melaporkan temuan aneh. Kelembapan udara, suhu permukaan, dan cahaya matahari semuanya berada dalam kondisi normal. Namun, seluruh tanaman di area itu tampak layu seketika, seolah kehilangan daya hidupnya, hanya dalam hitungan detik. Pemimpin tim pun memutuskan mereka harus mendekati pusat area untuk mengetahui atribut spiritual, apa yang menyebabkan fenomena ini. Baru saja seorang anggota melangkah maju, seorang peneliti berkacamata yang tampak sebagai senior langsung berteriak dengan wibawa tegas agar ia berhenti dan tidak mendekat. Ia memperingatkan semua orang untuk tidak menyentuh apapun, karena energi sisa yang terdeteksi adalah atribut kehampaan. Ia kemudian bertanya, apakah ada di antara mereka yang mengetahui tanaman merambat yang baru-baru ini jatuh dari langit? Para peneliti muda terdiam. Salah satu dari mereka akhirnya bersuara dengan rasa ngeri saat menyadari bahwa yang dimaksud adalah tanaman iblis terkenal yang telah diklasifikasikan sebagai mutasi tingkat A. Peneliti senior itu membenarkan hal tersebut dan menjelaskan di hadapan gambaran samar tanaman merambat dengan sisa energi yang terperangkap di pangkalnya, bahwa sumber kengerian itu berasal dari atribut kehampaan alaminya.
Itu adalah kemampuan parasit yang menyerap vitalitas makhluk di sekitarnya dan menjadikan segalanya miliknya. Peneliti muda yang hampir melangkah ke area hampa itu memegangi dadanya. Tubuhnya berkeringat dan napasnya tersengal karena ketakutan. Ia bersyukur kepada atasannya karena sadar dirinya baru saja terhindar dari akhir yang tak terbayangkan. Sang senior kemudian menjelaskan bahwa wilayah di sekitar tanaman yang membangkitkan atribut kehampaan selalu menjadi zona sunyi. Siapapun yang masuk ke dalamnya akan kehilangan daya hidupnya. Ia teringat data tentang tanaman serupa di negara Xia. Sebuah pohon purba yang membusuk di zona terlarang kota Chang pernah melumpuhkan semua kehidupan yang mendekat. Menatap area terbuka yang tak bernyawa itu dengan wajah muram, ia menegaskan bahwa mutasi tanaman di era baru ini tidak bisa diremehkan. Dari semua yang diketahui, atribut kehampaan adalah puncak kekuatan yang dapat dibangkitkan oleh tanaman. Kini, selain pohon purba dan tanaman langit, satu lagi telah lahir. Penjelasannya terhenti ketika sebuah tangan menepuk bahunya. Seluruh tim menoleh terkejut dan melihat Mayor Hanli dengan wajah tegas datang bersama pasukannya. Setelah mengetahui situasi, sang mayor langsung memerintahkan semua peneliti mengenakan baju pelindung canggih yang dibawa anak buahnya dan mengikutinya memasuki area terkontaminasi. Dipimpin langsung olehnya, tim yang telah dilengkapi perlindungan lanjutan dan bergabung dengan Sucingi melangkah mantap ke zona sunyi. Namun seiring pemindaian dilakukan, mereka justru menemukan hal yang membingungkan. Sumber energi kehampaan tidak dapat ditemukan dan auranya terus melemah. Dalam beberapa menit saja, tingkatnya turun ke angka 25. Hal ini bertentangan dengan karakter tanaman langit yang seharusnya mampu berpindah. Mayor Hanli kemudian mengajak Sucingi menyelidiki lebih dekat, dan ia menyetujuinya dengan ekspresi serius. Dua anggota tim dengan aura biru mulai menelusuri aliran energi spiritual sisa. Jejak energi itu mengarah dari tepi zona ke satu titik asal. Ketika mereka mendekat, wajah mereka membeku oleh keterkejutan. Sang Mayor dan Sucingi menyadari kebenaran mengerikan pada saat yang sama. Sumber energi kehampaan itu telah digali dan dibawa pergi. Seorang peneliti hampir tidak percaya dan mempertanyakan bagaimana hal semacam itu mungkin terjadi. Mayor Hanli memahami bahwa jika seseorang mampu masuk ke zona kehampaan dan mengambil sumbernya, maka identitas orang tersebut sangatlah penting. Namun Sucingi memiliki dugaan lain. Ia menunjukkan tablet data bercahaya yang menampilkan hasil analisis data besar. Dari sana ditemukan satu sosok yang pergerakannya cocok dengan insiden ini dan mutasi lain sebelumnya. Layar itu menampilkan wajah Fang Yi dengan namanya terlihat jelas. Mayor Hanli menyatakan akan mengirimkan seluruh informasi Fang Yi kepadanya dan menegaskan bahwa ia sangat mungkin adalah pionir yang sama yang pernah ia hubungi. Setelah itu, ia mengangkat topinya dan mengatakan bahwa selebihnya menjadi urusan asosiasinya. Sucingi pun ditinggalkan sendirian di hutan sunyi dengan tablet data di tangannya dan ekspresi penuh pemahaman kelam. 2 jam kemudian, di apartemennya, Fang Yi dengan hati-hati menempatkan bunga kehampaan barunya ke dalam pot kecil. Ia tersenyum karena ini adalah pertama kalinya ia merawat bunga. Dengan penuh rasa sayang, ia menamainya bunga putih kecil yang patuh. Ia mengatakan bahwa karena bunga itu kini memiliki atribut kehampaan, ia akan tumbuh dan berkembang sendiri menjadi pembantu kuat baginya. Kemampuan uniknya dalam menyerap vitalitas akan sangat berguna dalam pertempuran. Sementara itu, penampilannya yang sederhana menjadi kamuflase sempurna, mudah disembunyikan dari sepupunya. Saat jemarinya menyentuh bunga dengan lembut, tokoh utama berpikir bahwa di dunia baru yang penuh bahaya ini, kekuatan mentah hanyalah sebagian dari persamaan. Sementara, kunci kemenangan yang sesungguhnya terletak pada kepemilikan lebih banyak senjata rahasia. Malam tenang Fang Yi tiba-tiba terusik ketika ponselnya bergetar di atas meja, dan ia mengangkatnya dengan raut terkejut saat melihat nama penelepon, Old Wang, nama yang segera ia kenali sebagai sahabat masa kecilnya, Wang Liang, yang sudah 3 tahun tak ia temui sejak pergi bergabung dengan militer. Sekilas kenangan melintas memperlihatkan mereka sebagai 2 sahabat karib di masa sekolah. Ikatan yang terputus ketika Wang Liang secara tiba-tiba mengumumkan keputusannya untuk masuk dinas militer. Fang Yi menerima panggilan itu, dan dari seberang terdengar suara ceria Wang Liang yang menanyakan apakah ia sudah kembali ke kota dan mengajaknya minum di tempat lama mereka, membuat Fang Yi terkejut oleh semua yang terasa begitu mendadak. Sementara Wang Liang hanya tertawa dan menambahkan bahwa ia memiliki rahasia besar untuk diceritakan, serta meminta Fang Yi agar tidak kaget saat mendengarnya. Namun, di balik kesan pertemuan hangat itu,
tersimpan rencana yang disusun dengan cermat, karena setelah sambungan terputus terungkap bahwa Wang Liang tidak sendirian, melainkan berada di sebuah ruangan remang-remang, melapor kepada seorang perempuan berwajah keras penuh bekas luka, dengan rambut merah panjang dan seragam militer berpangkat tinggi. Sementara, Su Qingyi juga duduk di meja yang sama. Wang Liang memastikan bahwa ia telah melakukan semua sesuai instruksi, lalu mengajukan permintaan khusus agar jika Fang Yi ternyata bukan orang yang mereka cari, keselamatannya tetap dijamin. Namun perwira berambut merah itu hanya mengetukkan jarinya dengan tak sabar di atas meja dan menepis kekhawatiran tersebut dengan dingin, memerintahkannya fokus pada tugas dan tidak melakukan hal yang tidak perlu. Bahkan dengan nada tanpa perasaan menambahkan bahwa jika Fang Yi ternyata bukan target yang dimaksud, Wang Liang sebaiknya menganggapnya sebagai konsekuensi bagi sahabatnya. Di sebuah bar yang sunyi, Fang Yi dan Wang Liang saling mengangkat gelas bir dan bersulang, duduk minum sambil bertukar cerita setelah 3 tahun berpisah, hingga Fang Yi menyadari sahabat lamanya tampak jauh lebih dewasa dan menduga kerasnya kehidupan militer telah membentuknya demikian. Wang Liang bercerita tentang pengalamannya di kesatuan sebelum balik bertanya, bagaimana kabar Fang Yi, yang dijawab sederhana bahwa ia baik-baik saja dan melanjutkan kuliah. Sementara di dalam hati Fang Yi teringat kehidupan lamanya yang kacau, saat ia tak pernah sempat bertemu Wang Liang lagi dan hanya bisa menduga bahwa sahabatnya itu, sebagai seorang prajurit, mungkin telah gugur di pertempuran yang terlupakan. Sehingga kali ini ia bertanya-tanya, apakah di kehidupan baru ini ia bisa mengubah nasib sahabatnya. Percakapan lalu berubah arah ketika nada Wang Liang menjadi lebih serius dan ia bertanya, apakah Fang Yi melihat hal-hal aneh akhir-akhir ini seperti mayat hidup atau makhluk-makhluk dari film, membuat Fang Yi seketika waspada, karena meski tak aneh bagi militer mengetahui kebangkitan energi spiritual, pertanyaan langsung itu terasa seperti ujian untuk menilai sejauh apa pengetahuannya, sehingga ia berpura-pura tidak mengerti dan bertanya maksud sebenarnya. Wang Liang menghela napas dan menjelaskan bahwa ia bukan bermaksud menenangkannya, melainkan memperingatkannya, karena dalam waktu dekat semua yang mereka hargai, pendidikan, kekayaan, dan status akan kehilangan arti, dan tatanan dunia akan berubah sepenuhnya. Sementara Fang Yi mendengarkan dengan saksama, tanpa menunjukkan emosi, menatap gelas kosongnya, dan memahami bahwa prajurit biasa terikat sumpah kerahasiaan, sehingga tak mungkin membocorkan detail tentang kebangkitan energi spiritual yang semakin menguatkan kecurigaannya bahwa militer telah menjadikannya sasaran, dan Wang Liang, sahabat masa kecilnya, dikirim untuk mengujinya. Melihat diamnya Fang Yi, Wang Liang berusaha menenangkannya dengan mengatakan agar ia tidak khawatir selama tidak mengungkap apapun. Tetapi Fang Yi memahami situasinya, menyadari bahwa di balik kepura-puraannya, sahabatnya tetap berusaha menolong. Bahkan dengan risiko melanggar aturan militer, Wang Liang dengan tulus memperingatkannya agar waspada menghadapi perubahan besar yang akan datang. Percakapan mereka mendadak terputus ketika ponsel Wang Liang bergetar keras, dan setelah ia mengangkatnya, terdengar perintah penuh amarah agar ia segera kembali ke tim dan melapor ke lokasi target dalam 10 menit, membuat Wang Liang bersikap siaga dan menerima perintah itu, sementara Fang Yi mengamati dalam diam. Wang Liang pun segera berdiri, meminta maaf kepada Fang Yi dan menjelaskan bahwa ia memiliki tugas mendesak sehingga tak bisa mengantarnya pulang. Tetapi saat sahabatnya hendak pergi, Fang Yi menghentikan sandiwara kepolosannya dengan bertanya, apakah misi tersebut berkaitan dengan kebangkitan energi spiritual dan meminta untuk ikut serta. Wang Liang terhenti dan menoleh, sementara Fang Yi berdiri dan menepuk pundak sahabatnya, menyatakan bahwa ia ingin dibawa menemui atasan mereka karena ia telah memahami alasan sebenarnya di balik pertemuan ini, sekaligus meyakinkan bahwa meski ia tak tahu sejauh apa para petinggi militer memahami situasi, ia yakin Wang Liang tak akan pernah mencelakainya. Ia menjelaskan ketertarikannya pada apa yang sedang ditangani militer, karena perubahan besar dunia jelas berkaitan dengan itu, dan sementara asosiasi energi spiritual sudah menangani makhluk-makhluk aneh, ia ingin melihat langsung peran militer dalam semua ini. Akhirnya Wang Liang menyetujui, dan mereka berjalan menuju sebuah pangkalan militer raksasa yang dijaga ketat di lembah pegunungan dengan penanda nomor militer 19, zona terlarang spiritual, di mana semakin mendekat, Fang Yi merasakan kepadatan energi spiritual yang luar biasa, hingga ia menyadari bahwa tingkat konsentrasinya kemungkinan telah melampaui zona polusi standar. Saat mereka dihadang oleh satu regu prajurit, salah satu dari mereka segera memerintahkan Wang Liang untuk kembali ke timnya. Setelah pemeriksaan singkat,
para prajurit mengizinkan Fang Yi memasuki markas dan menuntunnya melewati koridor terang benderang. Di dalam pangkalan militer itu, Fang Yi dan Wang Liang dibawa menuju sebuah area pelatihan raksasa yang menyerupai gua besar. Di sana, sekelompok besar prajurit sedang terlibat dalam pertempuran sengit, mengerahkan energi biru berdera untuk menahan sesosok makhluk hitam berduri dengan dua mata merah menyala. Makhluk itu membalas dengan kekuatan buas, memancarkan berkas energi merah yang menghantam barisan prajurit dan menimbulkan jeritan kesakitan serta ketakutan. Di atas sebuah platform tinggi, seorang perwira wanita berambut merah dengan aura keras mengamati situasi dengan sorot mata tajam. Fang Yi, yang dibawa menghadapnya, langsung menyadari bahwa kekuatan makhluk tersebut merupakan perpaduan dua atribut berbeda. Perwira itu membenarkan dugaannya dengan menyatakan bahwa monster tersebut adalah gabungan sempurna antara atribut kegelapan dan api, menjadikannya sangat ganas dan kejam, serta telah melukai parah beberapa prajuritnya. Sebuah penanda identitas menunjukkan bahwa dirinya adalah perwira alam kapak roh bintang 3 bernama Jilan. Saat melihat Wang Liang, ia membentaknya hingga Wang Liang langsung berdiri tegap, lalu dengan nada marah menanyakan alasan ia membawa orang tanpa izin ke area terlarang. Namun sebelum penjelasan keluar, ia menghentikannya dan menyuruhnya melupakan hal itu, karena keadaan darurat menuntutnya segera bergabung dalam formasi. Perhatiannya kemudian beralih pada Fang Yi, dan ia tidak melihat sesuatu yang istimewa darinya, selain energi spiritual yang hanya sedikit aktif. Ia sempat bertanya dalam hati apakah Fang Yi adalah pelopor kuat yang mereka cari, namun segera menepis pikiran itu, dan memberinya peringatan tegas bahwa, meski ia teman Wang Liang, berada di area terlarang berarti keselamatannya menjadi tanggung jawabnya sendiri dan ia terikat sumpah untuk merahasiakan semua yang dilihatnya, yang dijawab Fang Yi dengan anggukan penuh pengertian. Setelah itu, Jilan mengambil alih komando, mengangkat sebuah meriam energi raksasa, dan memanggil dua prajuritnya, yang langsung maju dengan tubuh diselimuti energi biru untuk bertarung jarak dekat melawan makhluk tersebut. Sementara ia menembakkan ledakan energi murni, yang menghantam tepat sasaran dan memicu ledakan besar. Namun, monster itu masih bertahan, mengaum marah ketika tubuh bayangannya berdenyut dengan cahaya merah mengerikan, dan rahangnya yang bertaring tampak semakin besar, jelas menunjukkan bahwa serangan tersebut justru memperparah mutasinya. Dengan amukan liar, makhluk itu mengayunkan cakar raksasanya, hingga seorang prajurit berteriak memperingatkan rekannya. Dan meski serangan itu berhasil ditahan, hentakannya melempar sang prajurit ke belakang. Jilan segera memberi perintah agar timnya tidak ceroboh dan menjaga jarak, menyadari bahwa mereka harus mengakhiri perlawanan makhluk itu sebelum evolusinya selesai. Dari samping, Fang Yi terkesan oleh kekompakan para prajurit yang terlatih, disiplin, dan saling percaya, menyadari bahwa ketika mereka bersatu, kekuatan yang tercipta jauh melampaui kemampuan masing-masing. Namun, kekaguman itu seketika sirna ketika ia merasakan lonjakan kekuatan monster yang meningkat dengan kecepatan mengerikan, hingga ia berteriak memperingatkan mereka untuk mundur karena keadaan telah berubah, tetapi suaranya tenggelam dalam kekacauan. Monster itu kemudian melepaskan semburan energi ungu gelap yang melontarkan para prajurit, sementara Jilan menolak mundur dan memerintahkan peningkatan tingkat kewaspadaan serta level mutasi area terlarang. Dengan raungan penuh tekad, ia menegaskan bahwa tidak ada yang boleh mundur. Sayangnya, semuanya sudah terlambat karena transformasi makhluk itu telah selesai, menjelma menjadi sosok iblis raksasa yang diselimuti api hitam dan merah dengan mata bersinar penuh kebencian. Seorang prajurit berteriak ketakutan, menyadari bahwa monster jahat itu telah sepenuhnya menyatu dengan atribut kegelapan dan menyelesaikan mutasinya. Mata tunggalnya yang kini seperti bola api merah membara terkunci pada sasaran baru, yaitu Wang Liang, yang hanya mampu terpaku dalam ketakutan. Saat makhluk itu bersiap menerjang, Jilan dan Fang Yi sama-sama tersentak ngeri, menyadari bahwa Wang Liang berada dalam bahaya besar. Tepat ketika monster itu melesat dengan ledakan kekuatan, seorang prajurit terhempas keras oleh gelombang energi, dan Jilan segera berteriak memberi pengumuman bahwa monster jahat tingkat C telah sepenuhnya bermutasi, dan kini diklasifikasikan ulang sebagai ancaman tingkat B, sehingga strategi pertempuran harus segera diubah. Prajurit yang terjatuh itu terbatuk hebat, memuntahkan cairan gelap dari mulutnya, dan Fang Yi bergegas menopangnya sambil menanyakan keadaannya. Dengan napas tersengal, prajurit itu menjelaskan bahwa ia berusaha menyalurkan energi spiritual ke kalung penahan monster, tetapi evolusi makhluk tersebut membuat alat itu meledak dengan hebat, dan meski kondisinya buruk,
ia tetap berusaha tegar dengan meminta Fang Yi tidak mengkhawatirkan para perwira area terlarang 19, membuat Fang Yi hanya bisa menatap dengan ekspresi muram dan amarah tertahan. Menyadari bahwa senjata konvensionalnya kini tak lagi berguna, Jilan akhirnya menjatuhkan meriam energi berat itu ke tanah. Ia berdiri di hadapan sisa pasukannya dengan tekad yang sama sekali tidak goyah, lalu mengeluarkan perintah terakhir yang penuh keputusasaan. Apapun yang harus mereka lakukan, bahkan jika harus mengorbankan segalanya, mutasi tingkat B itu tidak boleh dibiarkan keluar dari zona terlarang. Namun, tepat ketika ia dan timnya bersiap melakukan perlawanan terakhir, Fang Yi melangkah maju dan berdiri tepat di depannya, menghalangi jalannya. Jilan menuntut penjelasan atas tindakannya, tetapi ia sama sekali tidak menghiraukannya. Mata dan tangannya mulai bersinar dengan cahaya biru yang menyilaukan. Sementara lengkungan petir murni berderak di sekeliling tubuhnya, pertanda jelas bahwa tokoh utama itu akan turun tangan sendiri. Diselimuti kilatan petir biru yang menggelegar, Fang Yi menantang makhluk mutasi tersebut dengan tatapan penuh kekuatan, seolah mempertanyakan seberapa tangguh wujud mengerikan itu, lalu melesat maju. Lengannya berubah menjadi sambaran energi biru terang yang mengarah tepat ke bagian kepala makhluk itu. Benturan dahsyat pun terjadi, disusul ledakan petir suci yang meletus hebat dan sepenuhnya menelan wujud mutasi tersebut. Kekuatan luar biasa dari serangan itu menciptakan gelombang kejut yang melontarkan para prajurit di sekitar ke belakang. Salah satu dari mereka masih tertegun, tak dapat mempercayai apa yang baru saja ia saksikan, menyadari bahwa makhluk tingkat B yang bahkan komandan mereka, Jilan, tidak mampu hadapi sendirian, telah dihantam sedemikian rupa. Wang Liang yang sama terkejutnya segera menoleh ke Jilan dan bertanya, apakah sahabatnya itu benar-benar sosok yang mereka duga selama ini. Dengan ekspresi serius, ia menegaskan bahwa tak satu pun dari mereka keliru, lalu menyatakan dengan yakin bahwa pria itu adalah pelopor legendaris yang dikenal dengan julukan Tyrant. Fang Yi berdiri tenang di hadapan makhluk tersebut yang masih diselimuti api energi, jelas terluka oleh sambaran petir, dan menyadari bahwa ia belum sepenuhnya tumbang, sehingga harus mengakhiri semuanya. Ia pun meminta Jilan dan Wang Liang untuk mundur demi keselamatan mereka. Jilan memperhatikannya dengan pikiran bergejolak, mengingat bagaimana seluruh skuadnya memerlukan formasi rumit hanya untuk menghadapi ancaman tingkat B. Sementara pria ini bersiap menanganinya seorang diri. Ia bertanya-tanya kekuatan macam apa yang dimilikinya, dan harus mengakui bahwa atribut petir yang ia saksikan adalah bentuk paling ekstrim yang pernah ia lihat. Ia sadar bahwa bahkan saat ini, Fang Yi sudah termasuk pelopor papan atas di seluruh negeri dan mulai membayangkan sejauh apa potensinya ketika kebangkitan energi spiritual benar-benar mencapai puncaknya. Ketika Fang Yi mengangkat tangannya dan mengumpulkan energi listrik yang lebih besar, wajah Jilan berubah terkejut saat ia menatap ke atas dan melihat badai petir raksasa mulai terbentuk di langit di atasnya, membuatnya tak bisa menahan diri untuk bertanya seberapa menggetarkan kekuatan itu kelak ketika terus berkembang. Dengan satu langkah terakhir ke depan, Fang Yi melepaskan sepenuhnya kekuatan atribut petirnya, memunculkan pilar kilat biru terang raksasa dari tanah tempat makhluk itu berada, sebuah unjuk kekuatan yang benar-benar sepadan dengan julukannya sebagai Tyrant. Tatapannya yang masih diselimuti sisa listrik memancarkan ketenangan penuh keteguhan. Ketika cahaya menyilaukan itu perlahan memudar. Para prajurit yang selamat menyaksikannya dengan rasa gentar. Salah satu dari mereka berbisik bahwa pemandangan itu membuat seluruh tubuhnya gemetar, karena meskipun ia mampu menghadapi kekuatan gelap yang merusak dari makhluk tersebut, daya hancur murni dari petir berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Setelah debu mengendap, Fang Yi dengan santai mengacungkan jempol ke arah sahabatnya, menandakan bahwa ancaman itu telah lenyap. Wang Liang segera berlari mendekat sambil berteriak lega, mengatakan bahwa Fang Yi hampir membuatnya kehilangan keberanian. Lalu dengan gembira meninju ringan bahu sahabatnya sambil tertawa, karena tak pernah menyangka teman lamanya akan menjadi sedemikian kuat. Suasana pun berubah ketika Wang Liang meminta maaf, mengakui bahwa ia memang mencurigai Fang Yi sebagai seorang pelopor, tetapi tetap harus mematuhi perintah. Fang Yi menepisnya dengan santai, bertanya mengapa sahabatnya bersikap terlalu formal setelah 3 tahun berpisah, dan mengatakan bahwa ia memahaminya. Momen reuni itu terhenti ketika Jilan mendekat dan secara resmi menyampaikan terima kasih atas bantuannya, mengulurkan tangan sebagai tanda hormat, yang diterima Fang Yi dengan senyum tipis sambil menyatakan bahwa tindakannya bukanlah masalah besar, karena tujuan utamanya adalah melindungi sahabatnya. Ia lalu memperkenalkan dirinya sebagai Jilan, penjaga yang bertanggung jawab atas area terlarang 0,
19 menjelaskan bahwa karena Fang Yi telah menyelamatkan seluruh basis, ia perlu membuat laporan resmi dan meminta kesediaannya untuk meninggalkan informasi kontak. Fang Yi menyetujuinya tanpa ragu, sementara Wang Liang hanya bisa menyaksikan dari samping dengan perasaan takjub, melihat komandan kerasnya bersikap begitu hormat kepada sahabat masa kecilnya. Setelah urusan formal selesai, Jilan mengajukan tawaran yang lugas dan serius, menyatakan bahwa kekuatan Fang Yi melampaui banyak pelopor khusus milik militer, dan secara resmi mengundangnya bergabung dengan angkatan bersenjata, meski ia mengakui bahwa undangan dari seorang penjaga basis sepertinya belum cukup untuk meyakinkannya. Di dalam hatinya, ia masih berusaha memahami skala kekuatan luar biasa itu, terlebih ketika menyadari bahwa Fang Yi juga berada di tingkat kapal arwah bintang 3 seperti dirinya. Namun, kemampuannya telah melampaui batas yang dikenal dari ranah tersebut hingga menjadikannya sosok dengan daya luar biasa. Fang Yi dengan tenang bertanya, apakah Jilan benar-benar merasa dirinya tidak pantas untuk mengundangnya? Dan dengan beban otoritas atasannya, ia membenarkan hal itu, menjelaskan bahwa perintah untuk melibatkan Fang Yi berasal dari komando tingkat tinggi, dan ia yakin mereka akan datang sendiri untuk mengundangnya di masa depan. Mendengar itu, Fang Yi terkekeh kecil dan mengatakan bahwa tidak perlu bersikap terlalu resmi, lalu mengangkat tangannya dan menyatakan bahwa ia sungguh menghormati mereka semua. Menyadari bahwa tidak semua orang memiliki keberanian untuk mengorbankan diri demi orang lain, tokoh utama dengan jujur mengakui bahwa ia belum pernah menyaksikan prajurit bertempur secara langsung sebelumnya, dan apa yang baru saja ia lihat benar-benar mengguncang perasaannya. Ketulusan itu membuat Jilan hanya mampu membalas dengan ucapan terima kasih yang lirih, sebelum tokoh utama menyampaikan niatnya sendiri dengan menawarkan bantuan di masa depan. Ia mengatakan bahwa jika suatu hari mereka mengalami kesulitan, mereka bisa memanggilnya, seperti selama ini mereka selalu melindungi orang-orang biasa sepertinya. Namun, ia menegaskan satu syarat penting, bahwa mereka tidak boleh mencampuri proses kultivasi pribadinya atau membatasi kebebasannya. Sebuah usulan tak terduga yang membuat Jilan terdiam sejenak. Setelah urusan itu selesai, Fang Yi menyatakan bahwa hari sudah larut dan ia harus pergi. Jilan menyetujuinya sambil mengatakan bahwa ia dan Wang Liang masih harus membereskan sisa jasad makhluk mutasi itu dan akan mengatur seseorang untuk mengantarnya pulang. Saat berdiri di hadapan para prajurit, Fang Yi akhirnya memahami tujuan sejati militer di era baru ini. Ia menyadari bahwa mereka ditempatkan di zona berbahaya yang kaya energi spiritual, bukan hanya untuk memperkuat diri melalui latihan, tetapi yang lebih penting, sebagai garis pertahanan utama antara dunia biasa dan makhluk-makhluk aneh yang kini mengancamnya. Setelah ia pergi, Jilan menoleh kepada Wang Liang dan mengatakan bahwa sahabatnya itu tak lagi bisa digambarkan hanya dengan kata mengesankan, karena apa yang mereka saksikan hari itu hanyalah sebagian kecil dari kekuatan yang sesungguhnya. Kemampuan seorang pionir untuk mencapai tingkat kekuatan setinggi itu dalam waktu singkat menunjukkan tingkat pemahaman yang luar biasa, sebuah perpaduan langka antara keberuntungan, keberanian, dan bakat murni yang menjadi fondasi kejayaan. Melihat rasa hormat mendalam dari komandannya, Wang Liang dengan bersemangat mengusulkan agar ia yang merekrut sahabat lamanya itu. Namun, Jilan segera menyadarkannya dengan ketukan ringan di kepala dan memerintahkannya berhenti berbicara, lalu membantunya membereskan keadaan, dan ia pun hanya bisa menuruti perintah itu. Malam harinya, di atap gedung apartemennya, Fang Yi bermeditasi, dikelilingi aura emas yang cemerlang, sambil merenungkan pertemuannya dengan pihak militer. Ia menyadari bahwa meski identitasnya telah terungkap, ia hanya memperlihatkan atribut petirnya dan menyembunyikan kekuatan lain. Dari sikap hormat yang mereka tunjukkan, ia menyimpulkan bahwa hal itu justru menguntungkannya, karena atribut petir yang langka itu merupakan penangkal sempurna bagi makhluk gelap yang dihadapi militer, sehingga menjadikannya aset berharga. Mereka akan berusaha merekrutnya, bukan menekannya, memberinya akses pada jalur peningkatan kekuatan tercepat dan informasi paling maju. Peristiwa hari itu juga memperjelas peran dua kekuatan pionir utama negara. Militer yang diwakili Jilan bertindak sebagai penjaga malam, pelindung tersembunyi negeri, sementara asosiasi kultivasi energi spiritual dengan agen seperti Su Qingyi menangani ancaman yang menyusup ke kota demi melindungi kehidupan warga semaksimal mungkin. Ia memahami strategi dua lapis pemerintah yang menggunakan zona terlarang untuk menahan bahaya terbesar, sembari perlahan membuka informasi perubahan besar kepada publik, sebuah pendekatan hati-hati yang memberi waktu berharga
dan mencegah kekacauan sosial. Ketika meditasinya berlanjut, sebuah bola cahaya emas berdenyut di inti dirinya. Awalnya, ia merasa belum perlu mengalami peningkatan tingkat. Namun, sensasi itu segera berubah ketika energi emas mengalir deras dan retakan kekuatan menjalar di wajahnya. Waktu singkat berada di tempat yang kaya energi spiritual telah mengisinya hingga batas, dan ia langsung menyadari tanda-tandanya bahwa sebuah terobosan baru sudah di ambang pintu. Di jalanan bawah, sepupunya Lini berjalan pulang, membawa belanjaan, sambil bertanya-tanya apakah ia sudah kembali, berharap bisa menyuruhnya mencicipi masakannya. Pikiran santai itu seketika hancur ketika ia mendongak dan melihat pilar cahaya emas raksasa menerobos langit malam dari arah gedung apartemennya. Matanya membelalak oleh keterkejutan dan kegelisahan. Bayangan kapak ilahi berapi tercermin di matanya saat ia mengenali energi peningkatan alam kapak roh. Namun, ia segera menyadari kekeliruannya, karena skala kekuatan yang membentuk kapak ilahi menyala di langit itu terlalu mengerikan untuk sebuah terobosan biasa. Ia hanya bisa terpaku tak percaya menduga ada pionir kuat lain yang sedang bergerak di kota. Hingga akhirnya, tangan ilahi raksasa dari energi emas murni terbentuk di antara awan, dan kebenaran mengerikan itu menghantam kesadarannya bahwa inilah kekuatan alam penciptaan roh legendaris. Kesadaran bahwa seorang pionir dengan kekuatan sedemikian dahsyat tinggal tepat di dekatnya membuat gelombang keterkejutan dan ketakutan menyelimuti dirinya. Lonjakan energi besar itu pun tak luput dari perhatian. Bermil-mil jauhnya, di pusat komando berteknologi tinggi, alarm merah meraung sementara para teknisi berlarian. Peringatan mendesak menyala di layar, menunjukkan nilai anomali mencapai tingkat bencana 99 dengan lokasi terkunci di tenggara kota, membuat seorang pria dan Sucingi bereaksi dengan cemas. Pria itu segera menuntut penjelasan dan memerintahkan seluruh unit bergerak menuju area target. Sucingi diliputi keheranan memikirkan bagaimana sebuah anomali sekuat itu bisa luput dari pengawasan, sebab pembacaan energi sebesar itu cukup untuk meratakan sebuah kota dalam sekejap. Di hadapan peta holografik kota, para pemimpin militer menggelar rapat darurat dengan suasana tegang, memperdebatkan dua kemungkinan yang sama-sama mengerikan. Apakah seorang perintis pencipta roh bertaraf dewa baru saja muncul, atau justru kota ini sedang berdiri di ambang bencana besar? Hingga seorang perwira berwajah muram menyimpulkan bahwa bisa jadi keduanya terjadi bersamaan. Situasi semakin memanas ketika pejabat senior dengan panik menghubungi markas besar dan menuntut pengiriman seluruh peralatan canggih kecuali persenjataan berskala besar. Namun kepanikannya terhenti mendadak saat seorang bawahan menerobos masuk sambil terengah-engah dan melaporkan bahwa peringatan telah dibatalkan karena anomali itu bukanlah makhluk berbahaya, melainkan seorang perintis yang sedang mengalami kenaikan tingkat. Di dalam ruangan, cahaya emas menyilaukan perlahan memudar ketika Fang Yi menghembuskan napas lega, menyadari bahwa terobosannya telah selesai dan ia kini resmi mencapai alam pencipta roh bintang 1. Meski selain tubuhnya terasa lebih ringan dan gesit, ia tidak merasakan lonjakan kekuatan mentah yang berarti. Ketenangan itu terputus ketika ponselnya bergetar menampilkan pesan dari sahabatnya, Wang Liang, yang memperingatkan tentang munculnya anomali baru di lapangan Universitas Qingchang, sebuah zona polusi yang menurut sumber internal militer sudah dipastikan dan lebih mengkhawatirkan lagi merupakan kejadian kedua dari anomali yang sama. Fang Yi membalas bahwa ia mengetahui anomali panas sebelumnya dan Wang Liang mengonfirmasi bahwa itu memang anomali yang sama yang muncul kembali sambil berseloroh, agar identitas sumber informasi itu dirahasiakan. Sebelum nada, pesannya berubah serius dan menyampaikan kekhawatiran tulus terhadap keselamatan Fang Yi, serta meminta agar ia berhati-hati. Setelah meletakkan ponsel, Fang Yi terdiam merenung, karena peringatan sahabatnya justru menegaskan strateginya sendiri, alasan mengapa ia selalu bersikap sangat hati-hati dalam berurusan dengan militer maupun asosiasi, sebab ketenaran berlebihan hanya akan mengundang masalah. Itulah sebabnya ia sengaja menyembunyikan atribut api, yang kuat dan teknik bilah api merahnya sebagai kartu tersembunyi. Ia mengirim balasan terakhir untuk menenangkan sahabatnya, meyakinkan bahwa ia akan berhati-hati dan masih memiliki beberapa andalan. Tak lama kemudian, Lini membuka pintu apartemen dan menyatakan dirinya telah kembali, menanyakan apakah Fang Yi sudah makan, sambil menawarkan kantong makanan yang dibawanya. Namun Fang Yi yang masih fokus pada ponselnya, hanya meminta agar makanan itu diletakkan di meja dan akan disantap nanti.
membuat Lin Yi menatapnya dengan raut khawatir bercampur kesal. Dalam benaknya, ia memikirkan sifat sepupunya yang ia anggap sebagai orang baik tanpa celah, kecuali satu kelemahan besar, yakni kemalasannya, karena ia tampak puas menghabiskan hari-harinya di rumah bermain ponsel, tanpa tertarik melanjutkan kuliah. Sebuah ironi ketika ia dan para perintis lain sibuk mencari peluang sambil menyembunyikan identitas, sementara sepupunya menjalani hidup yang tampak bebas dan tanpa tujuan. Dengan tubuh lelah, Lin Yi masuk ke kamarnya dan merebahkan diri, menyadari bahwa kabar tentang perintis pencipta roh luar biasa yang baru muncul di distrik mereka akan segera menyebar luas. Dan dengan rasa tanggung jawab yang muncul, ia bertekad bahwa ketika saatnya tiba, ia akan melindungi sepupunya yang tampak polos itu sebagai bentuk balas budi. Sementara itu, Fang Yi sama sekali tidak sekadar bermain ponsel, melainkan menganalisis laporan yang dikirim Wang Liang berupa rekaman kobaran api besar di lapangan universitas. Mencatat bahwa anomali pertama berupa panas ekstrim, dan kini berubah menjadi api, membuatnya bertanya-tanya apakah ini merupakan wujud lain dari atribut yang, apalagi api tersebut muncul sangat cepat dan berkobar dengan intensitas yang mengerikan. Komentar daring dari para saksi menunjukkan keterkejutan mereka, bahkan ada yang mempertanyakan mengapa pasukan khusus harus diterjunkan hanya untuk insiden api, sementara laporan itu juga menyebutkan bahwa seluruh pepohonan dan taman bunga di sekitar lokasi telah hangus dan area tersebut sepenuhnya ditutup. Fang Yi memperhatikan bahwa video itu singkat dan berakhir mendadak, namun jelas bahwa situasi kali ini jauh lebih serius dibanding insiden sebelumnya, sehingga ia bertanya-tanya apa perbedaan dari atribut itu yang baru kali ini dan menyadari bahwa ia harus menyelidikinya secara langsung. Meski untuk memasuki area tertutup, ia perlu menghubungi kenalan militernya yang baru, Jilan. Keesokan harinya, kerumunan wartawan berkumpul di luar gerbang Universitas Sinchong yang disegel dan dijaga barisan prajurit, berteriak meminta konfirmasi tentang rumor api yang tidak bisa dipadamkan, serta mempertanyakan mengapa insiden sebesar itu tidak diberitakan. Hingga di tengah desakan tersebut, Jilan dan Fang Yi tiba dan menjadi pusat perhatian ketika para prajurit segera membuka gerbang tanpa banyak tanya dan membiarkan mereka masuk, meninggalkan para wartawan di luar dengan kebingungan karena akses yang sebelumnya tertutup rapat kini terbuka begitu saja. Di dalam area pengamanan, keduanya memandang sisa-sisa lapangan universitas yang masih mengepulkan asap. Sebuah pemandangan sunyi yang menjadi saksi betapa seriusnya anomali yang baru saja terjadi. Fang Yi mengamati daya penghancur yang tersisa dengan perasaan tertekan, lalu bertanya-tanya apakah fenomena ini adalah api langit yang pernah ia dengar sebelumnya. Jilan membenarkan bahwa itulah nama resminya, sekaligus menjelaskan sifatnya yang benar-benar mengerikan. Api itu muncul tanpa peringatan, tidak mungkin dipadamkan, dan hanya akan berhenti dengan sendirinya setelah melahap apapun yang diinginkannya hingga berubah menjadi abu. Sebuah nama yang menurutnya memang sangat pantas. Setelah pemeriksaan awal selesai, Jilan mengatakan bahwa ia harus menuju kantor kepala kampus dan menanyakan apakah Fang Yi bersedia menunggunya. Fang Yi mempersilahkannya pergi lebih dulu karena ia merasa baik-baik saja. Saat sendirian, Fang Yi berjalan menyusuri tepi area yang hancur dan kini telah ditutup dengan pita kuning, kemudian berlutut dan menyentuh tanah yang hangus. Ia menganalisis dengan cermat hingga menyadari bahwa permukaan tanah itu sudah dingin dan, yang lebih penting, tidak ada sisa energi spiritual dari api langit yang tertinggal. Kesadaran itu membuatnya sedikit kecewa, karena berarti ia tidak bisa mengumpulkan atribut apapun dari peristiwa ini. Rencananya ternyata terlalu sederhana. Pikirannya terputus ketika sebuah suara yang dikenalnya memanggil namanya. Saat ia menoleh, ia melihat mantan kekasihnya, Chu Qingli, berdiri di anak tangga bersama seorang teman. Chu Qingli bertanya dengan heran apa yang ia lakukan di tempat itu. Sementara itu, teman berkacamata tersebut langsung mengenali namanya dan memastikan bahwa dialah mantan pacar yang pernah disebut-sebut, sosok yang hanya masuk ke perguruan tinggi kejuruan. Pengakuan singkat itu dibenarkan oleh Chu Qingli. Temannya kemudian menepuk bahu Chu Qingli dengan ekspresi merendahkan dan menyampaikan bahwa ia memahami jika Fang Yi masih terikat pada masa lalu. Namun, dengan jurang kehidupan yang kini terbentang jauh, ia seharusnya berhenti berharap. Mendengar itu, Fang Yi hanya menatap balik dengan kebingungan tulus karena ia sama sekali tidak memahami asumsi tersebut. Dari kejauhan, para mahasiswa mulai berbisik-bisik. Mereka bertanya-tanya siapa pria yang berdiri bersama primadona kampus itu dan menduga ia hanyalah pengagum lain yang tersisih.
Beberapa bahkan mempertanyakan bagaimana pihak keamanan bisa membiarkan orang luar masuk. Teman Cucingli yang berkacamata melangkah maju dengan sikap menekan. Ia menegaskan bahwa Cucingli kini adalah primadona kampus dan Fang Yi seharusnya berpikir jernih. Sudah ada banyak pria yang jauh lebih unggul mengejarnya, dan ia bahkan tidak termasuk dalam perhitungan. Ia menyuruh Fang Yi pergi, karena tempat ini bukan untuknya, serta mengancam akan melaporkannya ke bagian disiplin jika ia tidak menjelaskan bagaimana bisa masuk. Di sisi lain, Cucingli memandang Fang Yi dengan perasaan campur aduk. Ia teringat kata-katanya dahulu bahwa ia tidak akan menyesal berpisah. Namun kini, Fang Yi berdiri di hadapannya. Hal itu membuatnya menyimpulkan bahwa sikap acuhnya dulu hanyalah sandiwara, dan ia sekadar berpura-pura tegar. Ketegangan tersebut terhenti ketika Jilan kembali dan menanyakan apakah gadis itu adalah teman Fang Yi. Kemunculan wanita berambut merah dengan aura menekan itu membuat Cucingli terkejut. Fang Yi dengan tenang menjelaskan bahwa mereka hanyalah teman sekelas semasa sekolah menengah dan tidak bisa disebut teman dekat. Penjelasan itu diterima Jilan apa adanya. Jilan kemudian mengenakan kacamata hitam, membuat wibawanya yang sudah kuat terasa semakin mengintimidasi. Cucingli dan temannya tampak gelisah, bertanya-tanya siapa wanita itu dan bagaimana mungkin ia mengenal Fang Yi. Jilan lalu menyampaikan kabar bahwa ia telah berbicara dengan kepala kampus dan urusan api langit ini jauh lebih rumit dari perkiraan. Ia mengatakan bahwa sang kepala kampus akan datang untuk membawa mereka ke titik awal kemunculan api tersebut. Karena Fang Yi kini berstatus sebagai konsultan militer khusus, kehadirannya diperlukan. Fang Yi menyetujuinya tanpa ragu. Tak lama kemudian, sekelompok pejabat berwajah tegas datang dan memerintahkan semua orang untuk bubar, sekaligus mengumumkan bahwa lapangan akan tetap disegel. Cucingli terkejut saat mengenali pria terdepan sebagai kepala kampus. Sosok yang terkenal sangat sibuk dan jarang terlihat. Para mahasiswa lain pun terperangah, menyadari bahwa tokoh sepenting itu datang langsung untuk menemui Fang Yi dan wanita berambut merah tersebut. Teman Cucingli justru salah menafsirkan situasi dengan menyeringai, mengira kepala kampus datang untuk menindak dua orang yang seharusnya tidak berada di sana. Sementara itu, Cucingli tetap terdiam dengan raut wajah tak menentu. Keterkejutan mereka memuncak ketika kepala kampus tidak memperlakukan Fang Yi dan Jilan sebagai penyusup. Ia berjalan langsung ke arah Fang Yi, menjabat tangannya dengan hangat dan penuh hormat, lalu menyapanya sebagai konsultan yang diperkenalkan oleh Jilan. Ia mengungkapkan kekhawatirannya atas anomali yang terjadi di kampus dan keselamatan para mahasiswa, serta menyatakan kelegaannya karena mereka datang untuk menyelesaikan masalah ini. Bahkan, ia sedikit membungkuk dan secara resmi menyerahkan penanganan seluruh area lapangan kepada Fang Yi. Dari tempatnya berdiri, Cucingli hanya bisa menatap dengan mata terbelalak. Seluruh pandangannya tentang mantan kekasihnya runtuh seketika. Petugas keamanan kepala kampus kemudian membentuk barikade manusia dan memerintahkan semua pihak yang tidak berkepentingan untuk mundur. Kerumunan mahasiswa, termasuk Cucingli, terdorong menjauh, meninggalkan mereka dalam riuh kebingungan. Tak seorang pun mampu memahami mengapa kepala sekolah yang begitu dihormati justru membungkuk penuh hormat kepada seorang pemuda yang tampak begitu muda. Di tengah kerumunan, Cucingli berdiri terpaku, mendengarkan bagaimana pendapat para mahasiswa di sekitarnya berubah drastis. Dugaan pun bermunculan bahwa Fang Yi pasti memiliki identitas istimewa yang luar biasa hingga pantas menerima perlakuan seperti itu. Seseorang teringat bahwa beberapa saat lalu, pemuda itu masih dianggap tak lebih dari sekadar orang yang pernah dekat dengan Cucingli, bahkan sempat diremehkan. Kini, keadaan berbalik sepenuhnya. Ada yang berbisik pahit bahwa sekalipun Cucingli mencoba mendekatinya, belum tentu Fang Yi akan meliriknya. Kesadaran yang paling menusuk datang ketika semua orang menyadari bahwa sepanjang kejadian itu, Fang Yi sama sekali tidak menoleh atau memberi perhatian sedikit pun kepadanya, membiarkannya berdiri sendiri, terabaikan di tengah hiruk-pikuk kampus. Di distrik utara Universitas Xinjiang, kepala sekolah memimpin Fang Yi dan Jilan menuju lokasi anomali. Dengan nada berat, ia menjelaskan rangkaian kejadian yang bermula dari insiden matahari emas, sebuah peristiwa yang sempat ia harap menjadi akhir dari semua masalah. Namun beberapa malam lalu, api tiba-tiba muncul di sebuah lapangan bermain. Api dengan kekuatan luar biasa yang bahkan tak mampu dikendalikan oleh pemadam kebakaran. Ia bersyukur kejadian itu terjadi di malam hari saat tak ada mahasiswa, sehingga area tersebut bisa segera ditutup. Wajahnya semakin tegang ketika ia melanjutkan bahwa api itu bukan kejadian tunggal karena dua lapangan lain juga mengalami hal serupa.
Ia mengaku telah melihat sendiri cahaya api merah pekat turun dari langit dan melayang di udara, tanda jelas dari fenomena di luar nalar. Meski sebagian api akhirnya mereda, satu titik masih bertahan hingga kini. Saat mereka mendekat, Fang Yi mencium aroma menyengat dari sesuatu yang terus terbakar. Mereka tiba di sebuah lapangan basket, di mana satu ring basket dilalap nyala api yang tampak tak pernah padam. Kepala sekolah menegaskan bahwa di sanalah pusat kejadian, sumber api yang tak bisa dipadamkan dengan cara apapun. Sambil mengamati fenomena itu, Jilan memeriksa alat di pergelangan tangannya yang menunjukkan angka 11. Ia menjelaskan kepada Fang Yi bahwa itu adalah pendeteksi anomali spiritual dasar dan angka di atas 10 saja sudah tergolong bencana bagi orang biasa, sehingga memerlukan penguncian total wilayah. Tiba-tiba alat itu berkedip dan berbunyi nyaring. Angkanya melonjak tajam hingga 60. Jilan terkejut dan memperingatkan kepala sekolah bahwa jika energi ini terus meningkat, dampaknya bukan hanya pada universitas, melainkan seluruh kota. Ia menegaskan bahwa mereka harus segera mengirim pasukan elit perintis untuk menanganinya. Namun sebelum rencana itu dijalankan, Fang Yi sudah bertindak. Tanpa sepatah kata pun, ia melompati pagar pembatas, mengabaikan tanda larangan masuk, dan melangkah langsung menuju lautan api. Dalam sekejap, tubuhnya tertelan nyala api yang dahsyat, membuat Jilan dan kepala sekolah terpaku dalam keterkejutan. Pada saat yang sama, angka di alat Jilan melonjak lagi, kini menunjukkan nilai mencengangkan 110. Ia berteriak bahwa anomali tersebut telah meningkat ke tingkat S. Kepala sekolah yang panik bertanya, apa yang harus mereka lakukan sekarang karena Fang Yi sudah berada di dalamnya. Jilan hanya bisa menatap api itu, mempertanyakan keberaniannya, bergumam bahwa bahkan prajurit terkuat dari zona terlarang pun tak akan berani masuk sendirian ke tempat seberbahaya ini. Namun di dalam nyala api itu, Fang Yi berdiri tanpa terluka sedikit pun. Siluetnya tampak tenang di tengah kobaran yang mengamuk. Ia tahu bahwa seperti atribut yang miliknya, yang pernah melindunginya dari petir surgawi, kekuatan itu juga mampu melindunginya dari api langit ini. Akan tetapi, ia segera menyadari masalah besar. Perlindungan itu justru membuatnya tak bisa menyentuh sumber api, sehingga ia tak dapat mengaktifkan kemampuan sistem untuk menciptakan teknik baru. Menyadari bahwa aura pelindung itu sekaligus menjadi penghalang, tokoh utama memahami bahwa ia harus menjangkau inti api tersebut. Ia memperhatikan bagaimana api melilit ring basket bagaikan naga menyala, dan ia tahu bahwa ia harus menembus ke pusatnya. Tanpa ragu, ia bersiap menghadapi nyala itu secara langsung ketika naga api melesat ke arahnya dengan kekuatan menggetarkan. Dalam langkah yang sangat berisiko, ia sengaja mematikan aura pelindung matahari emasnya, membiarkan dirinya sepenuhnya terbuka. Seketika, api langit menerjang, membungkus tubuhnya dengan gelombang energi panas yang liar. Ia mengatupkan gigi menahan rasa perih yang luar biasa, namun tetap memaksa tangannya maju, bertekad menyentuh inti anomali tersebut. Taruhannya berhasil. Saat tangannya menyentuh sumber api, sistemnya aktif dan mengonfirmasi telah mendeteksi fluktuasi kuat dari atribut api langit. Di balik rasa perih itu, senyum penuh tekad terukir di wajahnya. Ia terpesona oleh kekuatan api langit, menyadari bahwa kehendaknya bahkan lebih kuat daripada atribut kehancuran yang baru ia peroleh sebelumnya. Dengan keteguhan yang tak tergoyahkan, ia bertekad untuk menyerap kekuatan ini apapun risikonya. Sistem pun memulai perhitungan akhir dan berhasil menyusun data baru. Dengan ekspresi kemenangan, ia tahu bahwa usahanya berhasil. Sebuah jendela sistem baru muncul, mengumumkan hadiahnya, sebuah teknik atribut api langit bernama Seni Langit Api 9 Naga. Kekuatan yang diciptakan untuk menyingkirkan kejahatan dan menyegel segala kegelapan. Saat ia menguasai kemampuan baru itu, nyala api yang semula liar kini melesat atas kehendaknya, melilit lengannya seperti naga yang telah dijinakkan. Sistem mengonfirmasi bahwa teknik tersebut telah terbuka sepenuhnya dan siap digunakan. Sementara Fang Yi memusatkan pikirannya untuk proses terakhir, mengekstraksi esensi api langit dan menyerapnya langsung ke dalam dirinya. Cahaya merah menyala perlahan di kedua matanya, memancar seperti api yang tak tertahan. Sementara, pola-pola berwarna merah membara muncul di wajahnya sebagai wujud nyata dari kekuatan barunya. Dengan kedua tangan membentuk segel dan tatapan yang dipenuhi energi merah menyala, tokoh utama bersiap melepaskan kemampuan yang baru ia bangkitkan, mengalirkan kekuatannya melalui Seni Langit 9 Naga Api Surya. Ketika kekuatan itu dilepaskan, rantai-rantai raksasa bercahaya merah menyembur dari punggungnya,
menghantam dan menjalar ke dalam kobaran api langit yang tak terkendali. Dari luar pagar, Jilan dan kepala sekolah menyaksikan pemandangan itu dengan rasa takjub yang sulit disembunyikan. Jilan langsung mengenali ciri khas energi tersebut sebagai aura tingkat langit, mengingatkannya pada peristiwa langka ketika seorang perintis militer tingkat tinggi pernah menyegel wilayah terlarang. Meski caranya berbeda, kemiripan aura tingkat langit itu tidak mungkin disalahartikan. Dengan satu perintah untuk mengecil, tokoh utama mengendalikan rantai-rantai itu agar menarik kembali ke pusat, mencengkeram dengan daya yang luar biasa, mengumpulkan seluruh api langit yang liar, dan menekannya menjadi satu bola energi murni yang terikat rapat. Bola api berantai itu melayang di udara, tergenggam oleh tokoh utama, menandai selesainya proses penyegelan. Setelah itu, bola energi tersebut perlahan turun dan melayang kembali ke arah ring basket, sementara tokoh utama mendarat dengan ringan. Ia kemudian menjelaskan situasinya kepada kepala sekolah dan Jilan, menyampaikan bahwa api langit tersebut hanya disegel sementara, dan meminta agar area lapangan tidak dibuka kembali maupun didekati siapapun dengan alasan perbaikan, karena langkah itu setidaknya akan mencegah api tersebut menyebar lebih jauh. Kepala sekolah segera menyetujui permintaan itu, menjamin bahwa lapangan akan tetap disegel, sambil menambahkan bahwa hal tersebut bukan masalah besar, karena universitas masih memiliki banyak lapangan lainnya. Namun, Jilan menatap tokoh utama dengan pandangan tajam dan sunyi, ekspresinya sulit dibaca. Kepala sekolah yang sangat terkesan kemudian berkomentar tentang betapa menarik dan rendah hatinya tokoh utama, bahkan menawarkan bantuan apapun yang mungkin ia perlukan di kemudian hari. Jilan memotong pembicaraan itu dengan mengatakan bahwa ia perlu berbicara secara pribadi dengan tokoh utama. Kepala sekolah pun dengan senang hati mengundurkan diri, meninggalkan mereka berdua. Begitu ia pergi, Jilan langsung menatap tokoh utama dengan sikap tegas dan serius, menyatakan bahwa ia telah menyembunyikan jati dirinya dengan sangat rapi. Tokoh utama mencoba menanggapinya dengan santai, seolah hanya menekankan betapa sulit dan berbahayanya api langit tersebut, tetapi Jilan tidak tertipu. Dengan sorot mata tajam, ia memintanya berhenti berpura-pura, menegaskan bahwa yang ia maksud bukanlah api itu, melainkan bakat luar biasa dan tingkat kekuatan tokoh utama sendiri. Setelah itu, Jilan menghentikan tekanan pertanyaannya dan mengakui bahwa wajar bagi para perintis untuk menyimpan rahasia, terlebih bagi seseorang dengan kekuatan sepertinya, sementara tokoh utama hanya mendengarkan dengan ekspresi tenang. Nada bicara Jilan kemudian berubah menjadi lebih serius dan tulus, menjelaskan bahwa meski ia tidak berhak meminta apapun, ia berharap tokoh utama mau mendengarkan dengan saksama. Ia melukiskan gambaran masa depan yang suram, dunia yang dilanda kekacauan dan perubahan besar, saat Xia Nation akan sangat membutuhkan talenta tingkat puncak seperti dirinya. Ia menempatkan potensi tokoh utama pada posisi tingkat atas, mengatakan bahwa ketika energi spiritual sepenuhnya pulih, keberadaannya akan setara dengan senjata strategis modern yang menentukan keseimbangan kekuatan. Karena itu, ia memperingatkan bahwa berbagai kekuatan besar, mulai dari wilayah terlarang militer hingga asosiasi energi spiritual, akan berlomba-lomba merekrutnya, bahkan mengirim pejabat tingkat tinggi dengan tawaran yang sangat menggiurkan. Ia mengakui memiliki alasan pribadi dalam menyampaikan semua ini, karena jika tokoh utama bergabung dengan unit militernya, mereka akan memperoleh sekutu yang sangat berharga. Oleh sebab itu, ia menyarankan agar tokoh utama mulai mempertimbangkan pilihannya sejak sekarang, agar tidak terkejut ketika saat itu tiba. Tokoh utama terdiam sejenak sebelum akhirnya mengajukan pertanyaan yang dipenuhi rasa ingin tahu. Menanyakan mengapa baik Jilan maupun Wang Liang tampak begitu ragu untuk merekrutnya ke wilayah terlarang mereka sendiri, bahkan seolah merasa tidak pantas. Jilan menjelaskan bahwa keraguan itu muncul karena adanya satu wilayah militer legendaris lainnya, sebuah kelompok dengan kekuatan yang luar biasa, hingga ia yakin tokoh utama akan jauh lebih tertarik bergabung dengan mereka. Senyum tipis muncul di wajah tokoh utama saat ia memastikan bahwa yang dimaksud adalah unit tingkat puncak. Dan Jilan membenarkannya, meski mengakui bahwa ia sendiri jarang melihat mereka. Ia hanya mendengar bahwa mereka sangat sibuk belakangan ini, hingga aktivitas mereka memberi tekanan besar bahkan pada para perwira dari wilayah militer lain. Mengalihkan pembicaraan, Jilan mengajak untuk berhenti membahas hal itu dan pergi bersama, karena kepala sekolah telah mengundang mereka makan di kafetaria universitas. Dalam perjalanan, tokoh utama merenung dalam diam,
menyadari bahwa bahkan kekuatan terkuat di negeri ini pun sedang menghadapi masalah besar mereka sendiri. Kata-kata Jilan membuatnya memahami bahwa anomali mengerikan dengan kekuatan jauh, melampaui kemampuan para perintis saat ini, telah mulai bermunculan. Dan mereka yang melawannya pasti mencakup para kultivator ranah penciptaan roh seperti dirinya, bahkan mungkin sosok-sosok yang lebih kuat lagi. Rasa mendesak pun menyelimutinya,